Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Ma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wallahu alladhi khalaqakum min dha'f ثم خلقكم من بعد ضعف قوة ثم خلقكم من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير." Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah Allah yang menciptakan kalian dari kondisi lemah atau juga dari sesuatu yang lemah. Kemudian dari kondisi atau sesuatu yang lemah ini Allah menjadikan kita quwwah, menjadi kuat. Kemudian dari kuat menjadi lemah kembali dan beruban. Inilah 3 tahapan kehidupan yang akan dilalui oleh umat manusia. Ada yang bahkan melaluinya 1 tahapan saja. Ada yang melaluinya 2 tahapan dan ada yang lengkap 3 tahapan sekaligus. Lemah yang pertama apa, ma'asyiral muslimin? Para ulama menafsirkan mimma'in mahin, min dha'f itu mimma'in mahin atau min nutfah, dari air, setetes air. Atau ada juga yang menambahkan penjelasannya, ketika kita lahir, keluar dari perut ibu kita itu, dari rahim ibu kita, kita berada dalam kondisi yang lemah. Tidak ada yang lahir ujuk-ujuk langsung kuat. Lemah. Menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Makannya, minumnya kepada orang lain. Lalu kemudian tumbuh besar, lalu menjadi kuat. Berdiri di atas kaki sendiri, tumbuh remaja, dewasa, bisa mencari penghidupan untuk dirinya, bahkan untuk keluarganya. Ini tahapan yang kedua. Lalu tahapan yang ketiga, Bapak Ibu, kembali lemah lagi, persis seperti dulu lahir pertama kali, lemah, sepuh sekali, rentah. Bahkan ada yang ke masjid itu nunggu anaknya dulu, didorong sama anaknya pakai kursi roda. Makan disuapin. Omongan udah gak jelas lagi. Pelupa. Gigi tok 1 persatu. Kalau ada yang lengkap itu yakin itu. Rata-rata gigi palsu. Jalan kaki dulu kuat, sekarang udah gak kuat. Beberapa meter aja lutut udah bergetar. Dan seterusnya, 3 tahapan. Tidak ada tahapan berikutnya, melainkan mati dan nanti dihidupkan lagi. Kalau saya bertanya kepada Bapak Masjid Subulus Salam ini jamaahnya rata-rata di fase yang keberapa ini sekarang Bapak? 1, 2, atau 3? Nah, yang sudah putih-putih itu sudah fase yang ketiga. Janganlah merasa lagi di fase yang kedua. Artinya apa? Semangatnya tidak mengapa di fase yang kedua, tapi sadar diri juga.
kita sudah di fase yang ketiga. Persiapan diri harus lebih baik, harus lebih waspada, harus lebih mawas diri. Ini bukan berarti membangkitkan keputusasaan, tidak, tapi senantiasa untuk mempersiapkan diri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang nenek-nenek. Kalau nenek-nenek itu Pak, jelas bukan gadis itu. Nenek-nenek sudah menghadap kepada Rasulullah, lalu meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasul, doakan aku ya Rasulullah." Doakan untuk apa? Doakan untuk masuk surga ya Rasulullah. Nah, ini sadar diri. Kalau sudah tua, sepuh seperti itu, harus semakin semangat untuk memikirkan akhirat. Bukan berarti yang muda tidak semangat, tetapi yang tua harus jauh lebih bersemangat. Apa kata Rasulullah mendengar permintaan seorang nenek tersebut? "Wahai saudariku, di surga tidak ada wanita tua." Terkejutlah wanita itu. Ia menyimpulkan sendiri, berarti nenek-nenek kayak saya ini tidak ada di surga, tidak menjadi penghuni surga. Tiba-tiba Pak menangis nenek itu. Ya. Kalau nenek-nenek saja tidak ada di surga, apalagi kakek-kakek kayak bapak-bapak di sini. Berpaling wanita itu lalu pergi. Sedih dia. Rasulullah tahu perasaan yang berkecamuk dalam diri wanita tua itu. Lalu kemudian dipanggilnya Hasan, cucunda tercinta. Diminta menyampaikan kepada nenek itu, jelaskan bahwa di surga tidak ada nenek tua. Tidak pula ada kakek-kakek. Semuanya muda. Bukan berarti nenek tua tidak bisa masuk surga, bisa, tapi bukan seperti perawakan seperti sekarang ini. Di surga tidak ada yang kulitnya keriput. Di surga tidak ada yang rambutnya putih. Di surga tidak ada yang menandakan ciri atau sifat fisik yang mengandung kekurangan, sedikit pun tidak ada. Bayangkan Pak, di surga itu tidak ada yang buang air. Kalau di dunia Bapak, ya berapa buang air sekali? Malam itu selalu terbangun buang air. Di surga tidak ada BAB, tidak ada BAK. Bahkan kentut sekalipun tidak ada di surga itu. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulu ahlul jannah al-jannata jurdam murdam bidha mukahhalin." Ahlul jannah masuk ke dalam jannah atau masuk ke dalam surga dalam kondisi muda. Jadi bapak-bapak seperti ini nanti masuk surga Pak, kembali top chair seperti dulu lagi. Yang sekarang menyesal, kenapa fisik saya kok lemah? Dulu saya bintang di sekolah saya. Dulu saya muda, rebutan dan seterusnya. Bapak jangan khawatir, nanti bakal kembali seperti itu, bahkan jauh lebih hebat, jauh lebih tampan, jauh lebih ganteng daripada sebelumnya jika dilihat dari sisi fisik. Dan bahkan kulitnya putih bersih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukahhalin, dan matanya itu bercelak. Seperti itu bunyi riwayatnya. Usianya berkisar di antara 31 sampai 33 tahun. Jadi bapak-bapak yang mengeluhkan fisiknya sudah tidak enak dipandang, nanti mengalahkan orang tertampan di dunia sekarang ini, gak usah khawatir. Dalam riwayat yang lain disebutkan, inna fil jannati lasuqan, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah pasar Bapak Ibu.
Yatiha ahlul jannah kulla yaumil jum'ah, di mana penduduk surga itu mendatanginya setiap hari Jumat. Tapi jangan bayangkan pasar di surga itu seperti pasar mana itu, Kanji atau pasar Bintara, jauh. Tentunya tidak tertransaksi di situ. Untuk mendapatkan sesuatu di surga pakai transaksi tidak ada. Tapi disebutkan di situ ada pasar. Tiba-tiba kata Rasulullah ada angin berhembus dari utara, lalu menyapu wajah penghuni surga itu, dan tiba-tiba wajahnya semakin terang benderang, semakin tampan, semakin ganteng, Pak. Pulang ke rumah, dia bertemu dengan istrinya. Sang istri berkata, "Duhai suamiku, wajahmu semakin tampan, wajahmu semakin terang, wajahmu semakin berbinar." Sang suami pun berkata, "Duhai istriku, wajahmu semakin cantik dan lebih terang daripada sebelumnya." Itulah penghuni surga, Pak. Bertambah waktu bukan berkurang ketampanannya, bukan berkurang kecantikannya, tapi semakin tampan dan semakin cantik dari waktu ke waktu. Kata Rasulullah, rombongan pertama masuk surga itu wajahnya seterang bulan purnama. Rombongan kedua masuk surga wajahnya seterang bintang yang paling terang di langit itu. Kata Rasulullah, "Ana awwalu man yaqra babal jannah." Saya ini, kata Rasulullah, orang yang pertama kali berada di pintu surga. Fa'astaftihu, kata Rasulullah, lalu aku minta dibukakan pintu surga itu. Fayaqulul khazin, lalu penjaga pintu surga berkata, "Man anta? Siapa Anda?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana Muhammad." Terkejutlah khazin tadi. Tahu khazin, Pak? Penjaga. Kalau ada yang namanya khazin di sini artinya penjaga. Tapi penjaga yang baik tentunya. Fayaqulul khazin, "Bika umirtu li alla aftaha hadzal bab li ahadin min qablik." Sungguh aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga ini untuk seorang pun sebelum dirimu. Jadi pintu surga ini, Bapak Ibu, baru dibukakan kalau Muhammad sudah ada di depannya. Lalu siapa yang ada di belakang Rasulullah? Abu Bakar As-Siddiq, orang pertama dari umat Nabi Muhammad yang berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di belakangnya Umar, di belakangnya dan berikutnya sahabat-sahabat utama, dan insya Allah ada nama Bapak Ibu di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Bapak Ibu, sedikit cerita tentang pemandangan di surga. Kalau ceritakan Bapak panjang. Artinya adalah saya memotivasi Bapak Ibu semua untuk semangat beramal. Ciri-ciri perindu surga yang dirindukan oleh surga. Dia rindu kepada surga dan surga pun juga rindu kepadanya. Semangat memanfaatkan momentum di bulan suci Ramadan ini. Maka disebutkan dalam riwayat yang lain, puasa menghadap Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang menahan diri di bulan puasa untuk bermaksiat, menahan diri dari makan dan minum selama ia melakukan ibadah puasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekelumit tentang cerita penghuni surga menambah motivasi kita dalam beramal. Jangan lupa bahwa di sana ada amal-amal terbaik untuk beribadah supaya kita masuk surga, tapi ada amalan-amalan kecil yang kalau kita lakukan bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja Bapak, 3 aja. 1, apa Bapak Ibu? Doa yang bisa kita panjatkan tapi masuk ke dalam surga kita insya Allah. Doa setelah wudhu. Doa apa setelah apa Bapak? Setelah wudhu. Apa bunyi doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, dan seterusnya tambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca doa ini rutin dibaca olehnya,
Apa ganjarannya? Allah bukakan untuknya pintu surga yang 8 itu, dan dia bebas masuk dari pintu mana saja. Yang kedua, baca sayyidul istighfar. Apa Bapak? Baca doa apa? Bunyi istighfar apa? Bunyi istighfar. Astaghfirullah atau astaghfirullahal azim. Tapi ini beda. Sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Apa bunyi doanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Baca di pagi hari, baca di sore hari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baca di pagi hari, mati dia, meninggal dunia dia sebelum datang sore hari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayadkhulul jannah, dia akan menjadi penghuni surga. Barang siapa yang baca di sore hari, mati dia di malam hari sebelum tiba pagi hari, min ahlil jannah. Jangan lupa membaca sayyidul istighfar. Setiap kali Bapak Ibu baca doa begini, Allahumma adkhilnil jannah, adkhilnil jannah, ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Kata surga begini Pak, 3 kali saja Bapak Ibu baca doa seperti itu. Kata surga, ya Allah adkhil fulanan ilal jannah ya Allah, masukkan fulan ke dalam surgamu ya Allah. Setiap kali Bapak baca doa, Allahumma ajirna minan nar, ajirna minan nar, ajirna minan nar, kata neraka, ya Allah ajirhu minan nar, 3 kali, dan seterusnya. Dan doa-doa yang lainnya ringan di mulut, tapi ganjarannya besar, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita semangat untuk beramal di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah ampuni kita dan Allah jadikan kita sebagai penghuni surga. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.